akun dulu. Beli baju di pasar batik. Bajunya titipan Ibu Nila. Sebelum dimulainya berbagi praktik baik, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amor Fitria SPDDS selaku PLT SMP 13 Baimuncir, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk Pak Sidik berbagi praktik baik. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga acara inti. Untuk pembukaan kali ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Amor Fitria. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sulitio selaku calon guru penggerak ya, kepada guru, Bapak Ibu guru yang hari ini menjadi peserta diseminasi kegiatan praktik baru dari program guru penggerak ya. Yang pertama-tama selalu mendapat puji syukur kepada Allah karena kita selalu diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini, dan juga sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW dan akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sulit karena telah berkenan membagi ilmu yang telah didapat kepada kami. Karena kami pada dasarnya itu belum memiliki kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak. Jadi kami, ya, karena kami ini bermasa kerja. Nah, jadi dengan dipilihnya sekolah kami sebagai peserta inseminasi, jadi kami tidak ketinggalan info seperti itu. Dan juga info yang didapatkan, informasi yang didapatkan ini tentu saja sangat berguna bagi kami. Dan juga kepada Bapak Ibu yang menjadi peserta yang kita selalu mengambil pelajaran dari apa yang telah dibagikan, yang bisa kita terapkan untuk peserta didik kita seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amor telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, sekarang kita memasuki acara selanjutnya, inti dari acara hari ini. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Sulitio tentang diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Sulit, kami persilakan. Terima kasih pada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Amor Fitria SPDDS selaku Kepala Sekolah SMP 13 Baimuncir, dan guru-guru hebat dari SMP 13 Baimuncir yang saya banggakan. Saya sebelum mulai, saya mengucapkan terima kasih juga kepada SMP 13 Baimuncir, kepada kepala sekolah, guru-guru yang telah mengizinkan saya untuk berdaya di praktik baik pada hari ini. Di sini saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Jadi nanti jika ada pertanyaan atau apa mungkin yang saya sampaikan kurang pas, kalau bapak ibunya lebih paham mohon dikoreksi ya. Oke.
Baik, langsung saja dikasih yang nomor 1 dari 4, destinasi budaya positif dari saya, Studio SD Negeri 1 Senawan, CDP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, ini ada 2 serikandi yang membimbing saya. Yang pertama ada Ibu Neni Karlina SPDDR selaku fasilitator. Kemudian Ibu Tria Desvita Sari SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11. Budaya positif. Budaya positif itu budaya itu adalah suatu kebiasaan kan. Positif adalah hal-hal yang berkenaan dengan hal yang baik. Jadi budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, dan komunitas. Nah, jadi saya sedikit memberikan motivasi ini. Jadi tadi kata Bu Korea, seperti itu sebelum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan atau program guru penggerak. Jadi nanti jika ada angkatan 12 dibuka, nah ini kan guru-gurunya masih seger-seger, muda-muda semua, masih energi gitu ya. Nah, jadi nanti sama-sama mendaftar, ya. Kalau bisa semuanya. Jadi nanti yang lolos maupun tidak, itu kan tergantung ini ya, tergantung nasib juga sih. Kemarin kami juga orang 7 atau 8, tapi yang terpanggil di angkatan 10 1 itu bukan dia, di angkatan 11-nya kami bertiga. Jadi bertiga. Jadi Bu Martia pendidikannya mengikuti di angkatan 11. Jadi di angkatan 10 1, di angkatan 11-nya 3. Jadi program guru penggerak ini seru. Awalnya kami kemarin agak takut-takut gitu ya. Takutnya apa? Karena di awal kemarin ini bisa nggak nanti ke depannya kami ini melakukannya gitu. Ternyata kita kan berempat. Kenapa harus takut? Kenapa harus ragu? Dia udah maju. Seperti kemarin di hati kami bimbang, ragu, mau maju atau mundur. Nah, ada link jika ada pengunduran diri. Nah, kali lebih lagi mau mundur maju. Kalau kita mundur, angka majunya yang bilang, tidak, kami sama-sama maju. Akhirnya di awal kemarin mungkin kita belum memiliki waktu karena ada kegiatan KMD ya, nanti kemarin. Jadi kami nanya-nanya dulu pas di KMD, oke dapat apa namanya toleransi ya. Dapat toleransi dari panitia jika nanti terkumpul atau waktunya bersamaan boleh isi. Nah, alhamdulillahnya dua-duanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi lanjut. Ya, di sini ada konsep-konsep dalam budaya positif yang kita bahas. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Jangan salah sebut nanti. Keyakinan kelas, kemudian terakhir segitiga restitusi. Kegiatan pemangkit. Nah, di sini contohnya buka ya kegiatannya. Oke, saya minta Bu Nafi sama Bu Moni ke depan dulu, berdua. Ya, Bu Nafi mau jadi perayu, membujuk, atau yang jadi penggenggam tangan? Mencoba jadi perayu. kayaknya cocok perayu. Iya, perayu. Ya, berarti umumnya ini ya, apa menggenggam tangannya ya. Nah, di sini kita coba yang menggenggam tangannya ada sesuatu di tangannya. Kemudian Bu Nafi membujuk sampai Bu Monik ini mau membuka. Terserah mau pakai uang, pakai apa bujuknya, padahal sampai kemudian itu benar-benar mau membuka atau tidak kepala tangannya, ya. Coba kita mulai berarti. Bu, boleh kita dua-duanya ada. Iya.
biar penasaran pokoknya boleh nggak dibuka kirain. Isinya kok. Boleh nggak dibuka? Boleh nggak? Boleh. Kita berbicara. Ada cara, ada cara. Mau pakai apa namanya? Duit. Ada. Apakah masih membuka dengan bujukan uang? Atau nanti beli makanan buat nanti? Kamera. Kok ya dipinjem dulu gitu kan? Oh iya, ini duit aku ya. Oh merah, bujukannya merah. Merah ini. Iya. Hah? Sudahlah, kita bukan. Kita kan sama-sama dulu. Kalau memang ini sesuatu hal ini, isinya memang bisa dimanfaatkan. Mas atau apa ini? ada lagi. Ada deh. Kira-kira bermanfaat. Kalau bermanfaat kita tidak boleh emosi untuk tidak membagikan. Ayuan mau Harus dibagikan. Karena ini kesannya kan di dalam ini nih Iya. bermanfaat. Jadi kalau untuk tujuannya bermanfaat berarti harus diberikan. Dan tidak pandang ini. Karena sesuatu hal yang akan dikembangkan, dimanfaatkan, bermanfaat untuk orang banyak, Iya. maka kita tidak perlu menggunakan ini. Jadi Bu Moni, ini masuk ke dalam sini dulu ya. Ya, ingat ya. Kata Bu Kepala Sekolah kemarin kita harus belajar ikhlas memberikan, ikhlas melakukan. Kalau memang ini isinya bermanfaat, tolong masyarakat kepadaku, lihatkan apa isinya Ini mau dikasih tahu nggak? Enggak. dibukakan hati dia. Saya guru loh. Ya. Bagi ini kuncinya bermanfaat. Bermanfaat untuk orang banyak. Masih dikawini loh ini belum dikawinasi. Jadi harus dibuka. Masih belum bisa dibuka. kurang mau rayuannya. Aku belum gitu memberitahu itu. Oke. Bisa. Silakan minum ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya, ternyata Bu Moni tetap pendiriannya, dia nggak mau membuka. Gimana kayak anak kecil, dia punya mainan baru misalnya, ketika kita pinjam boleh nggak guys? Nggak boleh kan? Iya, pertanyaannya, apakah Anda atau D membuka kepala tangan Anda? Jadi Bu Moni itu enggak ya? Kenapa? Apa alasan Anda atau D membuka kepala tangan Anda? Jadi nggak membuka. Kemudian apakah Anda atau D menutup kepala tangan Anda? Kenapa? Apa alasannya? Terus dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol? Bapak Ibu, Bu Nafi atau Bu Moni? Bu Moni ya. Iya. Iya kan? Oke. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi pembelajaran kita di kelas juga itu tergantung yang megang kontrol kelas itu adalah gurunya dari kelasnya. Misalnya ada saran dari teman mau diambil mau tidak itu tergantung kita, gitu kan? Jadi tergantung kita. Nah, tapi ada kegiatan yang namanya refleksi. Refleksi itu boleh kita meminta teman sejawat untuk menilai kita apa kekurangan kita itu boleh. Tapi semua pemegang pembelajaran di dalam kelas adalah kita sendiri. Okay, next. Yang pertama tadi maksudnya adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam mulia, berkebudayaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, ya. Nah, kita nyanyi dulu ya. Kuncinya ada. Oke,
kembali. Lagu ini apa itu? Tahu? Oke, yang tahu nanti ikutin ya. Langsung tahu kalau bisa berdiri, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. sekali lagi ya untuk Bu Nanti yang memimpin depan Bu. Bisa. Ada ibu di depan. Oke, kita sekali lagi ya, biar hafal. Ya, sambil bergerak badannya ya. Relax. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Iya, mengenai dimensi baru pelajaran Pancasila ini, sekarang memasuki ke kurikulum merdeka namanya. Sebelum kurikulum merdeka itu apa? 13 sampai kurikulum 2013 sebelumnya, KTSP sebelumnya lagi 2000, KTSP 2006 ya. Sebelumnya lagi ada lagi. Nah, Bapak Ibu dulu waktu sekolah pas kurikulum apa? Apa CCSA? Catat itu sampai habis. Oke, lanjut. Ya, di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan pelanggaran atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sekarang kita itu dituntut tidak memberi hukuman atau imbalan atau reward. Kenapa? Karena kalau kita kasih reward atau imbalan ada dampak positif dengan negatifnya. Positifnya mungkin dia akan rajin untuk membuat segala tugas, tapi dampak negatifnya dia nanti ketika Bapak Ibu lupa kalau nggak kasih dia akan lagi. Bu, saya kan nilainya besar. Biasanya dikasih permen nih, dikasih jajanan apa gitu. Akhirnya dia mau melakukan sesuatu, pengennya adalah reward imbalan. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi berdasarkan nilai yang tadi ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam berbagai perilaku yang lebih baik. Jadi motivasi prinsip itu muncul tidak dari dalam diri dia. Kalau ekstrinsi kan dari luar kita yang memberikan, tapi kalau intrinsik dia muncul dari dalam dia sendiri. Oke, next. Motivasi perilaku manusia menurut Modian Gosati ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia kalau mau ke sekolah, jadi menghindari hukuman dan harus apa ini, harus ngerjain apa. Jadi PR-nya tugasnya sendiri untuk menghindari hukuman.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut dosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini lanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kita itu kebutuhan dasarnya banyak, ya. Termasuk nanti ada kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, itu segala makan itu pun termasuk kebutuhan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup, Bapak Ibu? Harus makan. Terus tempat tinggal, pakaian, kawan dan kesehatan. Berarti sandang, tangan, papan itu untuk melakukan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu disitu dipedulikan, rasa diterima berbagi bersama. Anak-anak itu, Bu, kalau kita misalnya ada anak itu bermain hanya biasanya game ya, biasanya ini ya grup. Ada anak mungkin sendirian dia nggak diterima oleh temannya tadi. Nah itu termasuk anak-anak yang kayak gitu butuh kasih sayang dan rasa diterima dari temannya tersebut. Kemudian penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, diakui dan didengar. Jadi jika anak misalnya dia dijadikan ketua kelas, pemimpin upacara, itu termasuk penguasaan. Dia ingin dianggap, dia ingin memimpin pun diakui, gitu ya. Ketika dia siap, ingin didengar kan, ingin diikuti, itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Anak-anak itu perlu bebas. Di sini mandiri memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun menjadikan arah dirinya. Jadi anak SMP ya, pengetahuannya, rasa tahunya itu tinggi dan hal-hal yang baru. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan itu bukan satu kesenangan bermain dan tertawa. Ini yang dibutuhkan sekali untuk semua orang. Jadi, tiap hari dia senang. Kita pun di gunung, di depan anak harus itu. Walaupun di rumahnya ada masalah, ada segala macam, kita di depan anak nggak boleh. Adanya, Bu, kenapa? Nah, tapi anak itu nggak tahu kita ada masalah, ada apa, tapi di depan anak kita seperti senyum, senang, iya. Walaupun di rumahnya belum cuci baju, belum menggosok pakaian, cuci piring, ya. Next. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama hukuman, ada konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman itu hukuman bersifat tiba-tiba tidak terencana. Nah, Bapak Ibu ada nggak kalau di sekolah dan di rumah itu ada rencana nanti mau menghukum anak? Nggak ada kan? Oke. Jadi hanya secara tiba-tiba, mungkin ada anak yang membuang sampah sembarangan tadi, atau dia tidak melengkapi atribut ketika mau upacara, tiba-tiba ada sanksinya atau hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Terus hukuman bersifat verbal maupun non-verbal. Maksud bersifat verbal adalah kita emosional, dengan non-verbal itu fisik. Itu tidak diperkenankan. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi mungkin di dalam kelasnya nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Kita boleh kita tanya ke anak-anak ketika dia melakukan kesalahan. Konsekuensinya apa? Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dengan siswa yang sudah disepakati. Jadi nanti kalau anak membuat kesalahan, maka guru cukup hanya apa keyakinan kelas kita, konsekuensinya apa kalau kamu melanggar.
Terus konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat itu menurut dosen pada tahun 2004. Restitusinya kita tidak mencari yang salah, maupun hanya memperbaiki kesalahan mereka untuk menjadi lebih baik aja. Nah ini Bapak Ibu, ada hukuman sanksi atau konsekuensi restitusi. Ini atau kalau dijawab ya Bapak Ibu 1 sampai 6, misalnya nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi atau sanksi atau restitusi. Tercatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau sanksi. Yang kedua, berjumpa di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman, termasuk hukuman atau sanksi. Kemudian 3, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman, sanksi atau restitusi. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melanggar 10 menit untuk pelajaran PJOA. 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melanggar hadir di sekolah, termasuk hukuman atau sanksi atau restitusi. Dan terakhir 6, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman, sanksi atau restitusi. Restitusi itu dari kesalahan yang tadi kita perbaiki. Dari permasalahan yang sudah dilakukan, kita menggunakan cara restitusi. Di sini nggak usah takut yang salah atau benar ya, nggak dihukum karena saya takut menghukum orang. Siapa yang sudah mengerti? Sudah tunggu yang lainnya. Nanti itu sering ya. Ditunggu sudah. Menurut buku yang nomor 1, kita ada satu saja ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melompat lagi karena melompat ke soal hubungan. Kenapa Bu? Karena itu termasuk hubungan gitu ya. Oke, nomor 2 ya, kita aja nomor 2. Berjumpa di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman atau mengasih hukuman. Oke, kenapa hukuman? Dan dia melakukan tindakan. Sudah belum jawab. Oke, ibu siapa nih? Belum lagi. Oh, Bu Janasi. Oke, Bu Janasi. Nomor 3 ya. Nomor 3, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar menurut Bu dan restitusi. Oke, kenapa Bu? Karena di sini atas apa tindakan yang sudah dilakukan dia membenahi kesalahan tersebut. Jadi ada perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik dari yang kesalahannya. Oke. Lanjut nomor 4 Bu Susu. Apa Bu Susu? Oke, nomor 4, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kata Bu Cucu biasanya sanksi. Kenapa Bu sanksi? Kan mungkin sudah kesepakatan antara guru PJ, jadi kalau yang sudah ada kesepakatan merupakan sanksi. Terima kasih.
Itu Bukola ya. Bukola nomor 5. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya di rumah. Kenapa Bu? Sanksi. Tapi kalau sudah berkali lagi itu gimana? Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kasih. Hukuman. Kalau saya hukuman karena pidana sih berdiri. Kalau sanksi itu lebih tidak pidana. Oke, kita cek dulu jawabannya. Dicatatkan ya. 1, 2, 3. Nomor 1 itu hukuman. Kenapa? Mencatat 100 kali pidana buku kalimat saya tidak akan mengawasi. Kalau dia terlambat kita ngasih tulisan suruhnya apa? Anak akan berpikir, besok saya akan terlambat lagi suruh besok. Nah, kayak gitu. Ya, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 ya, atau ngobrol dengan teman. Kayaknya itu tidak ada hubungan dengan pelajaran ya. Nah, jadi hukuman. Membersihkan tumpahan di meja, tulis karena sehingga pada saat belajar itu sangat terkonsep karena dia mungkin melupakan saja apa konsekuensinya dia harus membersihkan. Terus lari memiliki lapangan basket 2 kali lantas 10 menit untuk pelajaran PJOK itu sanksi konsep. Karena tadi sudah kesepakatan kita dulu dengan yang tadi. Terus lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Dan karena berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan itu termasuk hukuman. Bapak Ibu dulu pernah nggak masih ingat dulu zamannya sekolah pernah dihukum nggak? Pernah. Hukumannya apa? Dijemur belakang. Ada lagi. Pergi di depan kelas ada. Angkat kaki 1 tadi. Ada yang dipukul? Ada yang dipukul? Ada. Sampai sekarang masih teringat nggak Bapak Ibu? Mungkin sampai sekarang sampai di dalam hati yang terdalam gitu ya masih ingat. Nah itulah kita makanya tidak boleh memberi hukuman karena nanti dia akan lihat itu jahat. Bapak ini jahat, dulu mau hukum aku gitu. Sebenarnya kita juga bingung ya Bu, jadi dilema. Kalau kita nggak kasih hukuman, anak ini nggak senang. Sedangkan nggak kasih hukuman masih juga gitu. Jadi bagi guru itu apalagi sekarang kita menurut aja boleh melanggar. Oke, next. Oke, kita thank dulu. Oke, sudah pernah main lagi ya? Belum. Oke, di sini clap, board candy. Clap itu nanti bertepuk tangan, board itu pukul meja, kemudian candy kalau saya bilang candy ambil. Oke, Bima tolong. Oke, ini berpasangan pas dua-dua. Berhadapan ya, berhadapan. Pasangan, umurnya di pinggir, berhadapan. Jika saya tepuk tangan, ini kali-kali kalau saya bilang Andy, baru ambil bagiannya. Jadi melatih kecepatan, fokus, konsentrasi juga ya. Siap mulai? Siap mulai? Siap mulai? Oke siap, kita tes dulu. Clap, clap, boom, boom, clap, clap, boom. Oke selesai ya, Andy lebih tes. Oke, sekarang kita mulai sekian. Boom, boom, clap, 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 boom, boom. Ready. Belum sudah dapat mulai sekali lagi kita main. Gak apa-apa yang sudah dapat diambil. Polisinya. Kita main lagi. Belum ada yang belum dapat tadi dapat ya.
Siapa? Ini sudah Konsentrasi. konsentrasi. Oke, sudah lima? Sudah ya? Oke, kita mulai. Clap, clap, boom, boom, clap, 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 boom. Oke, lanjut lagi. Kalau di BK kita lagi laporannya kan, nanti ada sama laporan Pak. Dia buat laporan cerita dulu. Setelah itu ada layanan konseling individual. Nah, di layanan konseling itu guru BK-nya memberikan arahan tentang tidak boleh berkata kasar, bagaimana cara memakai sosial media yang benar. Nah, di layanan konseling itu. Setelah itu kita panggil lagi yang bersangkutan. Ya, kita panggil yang bersangkutan. Nanti kita pertemukan setelah pelayanan konseling itu selesai, kita panggil lagi yang bersangkutan, kita sama-sama menyelesaikan masalah itu di dalam ruang BK itu sama-sama. Tapi kalau misalnya masalahnya masih bisa diatasi bersama, kita tutup sama-sama dengan damai. Jadi kalau sudah marah atau apa, dipanggil orang tuanya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol sebentar dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Sekali lagi ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Ya. Setuju, benar sekali tadi Bu Eswi menjawabnya. Kita panggil dulu yang lapor, kita telaah dulu masalahnya, sumbernya. Setelah itu baru kita hadirkan yang ini tadi yang mengejek tadi ya, merendahkan. Kemudian setelah itu kita koreksi, kita dalami permasalahan dari mana. Nah, ketika sudah ketemu, selesaikan mau cara apa ini, ya. Next. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pembuat rasa bersalah, penghukum ya, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita bahas satu-satu. Next. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-katanya biasanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara dia sendiri, itu penghukum. Ya, di sini wajah-wajah penghukum sih. Ya. Lanjut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kalimatnya yang diucapkan ya lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu kan. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya anak langsung gitu, kalau dia rasa dia bu, maaf saya langsung dia merasa bersalah sendiri. Lanjut. Oke, nanti ya. Teman, yang ketiga ada teman. Pak guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini atau bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya seperti nggak ada jarak ya, teman. Apalagi kalau guru-guru SMA mungkin ada usianya tidak jauh, tidak jauh dari 5 tahun, mungkin usianya. Jadi seperti teman, sebenarnya boleh seperti ini, tapi jangan terlalu melampaui batas. Ya. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya alirannya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya pemantaunya hanya
tidak bersifat yang 3 tadi ya. Oke, lanjut. Nah, manajer yang baik, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini tadi kita tanya, kita selesaikan, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang sudah dia buat. Biasanya kalimatnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Kenapa sekarang keyakinan ya? Sebenarnya dengan kesepakatan hampir sama ya gitu ya. Jadi sekarang bahasanya keyakinan kelas supaya dia benar-benar yakin di jalannya atau dilaksanakan. Kemudian di sini guru dengan murid sama-sama membuat keyakinan tadi, kemudian disepakati. Setuju gak nanti gurunya, setuju gak nanti muridnya. Kalau sudah sepakat baru kita yakini ini keyakinan kelasnya. Oke, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah? Sudah ya? Yang lainnya? Sudah ya? Keyakinan kelas itu ternyata penting loh. Jadi nanti kalau anak-anak membuat kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kita tidak merasa. Kita sudah berkeyakinan kelas benar. Kalau kamu tidak membuat tugas, kembali ke apa ini? Kemudian sanksi kamu, konsekuensinya apa nanti ketika kamu tidak membuat tugas tadi? Kita bolehkanlah kita, ayah Bu, saya mau membuat tugasnya. Boleh kan Bu? Silakan, masih boleh. Bisa dia membuli teman. Di dalam kelas kita tidak boleh membuli. Bisa disuruh menghargai dan menghormati. Karena disitu dalamnya ada membuli teman juga boleh. Ketika ada yang membuli teman, nanti kita panggil, konsekuensinya apa? Saya akan membuat poster tentang tidak membuli. Boleh, nanti langsung diadakan. Ketika dia melakukannya lagi, ingat yang kamu buat ini. Mungkin lama-lama dia akan merasa malu. Nah, begitu. Sebelumnya dulu. Kembali. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, seorang guru disarankan itu adalah posisi manajer. Jadi semua dari keempat tadi sudah mencakup ke manajer, itu yang disarankan. Iya manajer. Lanjut. Oke, di posisi kontrol apakah aku? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu jelaskan. Termasuk apa ini tadi? Teman. Oke, coba. Iya, betul. Ingat ya tadi ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan saya. Awas. Hah? Berarti apa? Bela sendiri kayaknya. Membuat rasa bersalah. Pemantau. Oke, yang lainnya penghukum ya. Oke, coba kita cek 1, 2, 3. Penghukum ternyata. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah itu sanksi atau konsekuensinya apa? Coba kita cek. Ya benar, mantap. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah. Betul. Sudah paham tadi ya. Posisi kontrol apakah aku apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Oke. Tepuk apa ini? Tepuk lagi ya. Coba ya. Coba kayak sekali lagi gambar ya, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat. Kamu hebat. Ternyata tepuk itu banyak dari kamu mengkreasikannya. Lanjut. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba Bu Cucu. Kalau menurut pendapat saya, keyakinan kelas itu kan keyakinan antara siswa dengan
kelasnya membuat keyakinan nanti konsekuensinya seperti apa, misalnya melakukan pelanggaran seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan disepakati sama kelas tersebut, karena mungkin dengan kelas yang lain keyakinannya akan berbeda. Seperti itu. Kalau peraturan itu kayak mencakup umum, kayak disiplin, kebijakan tertib, mungkin seperti itu. Tepuk apa lagi? Tepuk hebat tadi ya. Oke Pak. Tepuk hebat. Oke, satu lagi Bu Nafi ya. Gimana Bu? Kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kalau munafik sih sama ya mungkin kalau untuk keyakinan, karena intinya keyakinan itu kesepakatan yang dibuat oleh guru, kualifikasi itu sendiri istilahnya sama peserta didik. Tetapi kalau aturan itu biasanya kita sendiri yang membuatnya. Nah, di sini kamu pokoknya jam pikir harus sekian. Intinya kalau peraturan itu guru yang menentukan, tetapi siswa tidak terlibat. Itu perbedaan keyakinan. Kalau keyakinan dua-duanya terlibat, tetapi kalau peraturan dia guru itu sendiri yang menentukan, sehingga peserta didik harus mengikutinya. Gitu. Terima kasih. Jempol dan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke, next. Iya. Keyakinan kelas itu dibuat bersamaan sama antara guru dan murid, benar? Kalau SMP kan ada wali kelas, ada makul ya. Boleh dilibatkan makulnya Bu. Jangan guru wali kelasnya saja, boleh dilibatkan. Nanti tadi yang ada di kelas 7, di kelas 8 berbagi. Jadi guru makul itu merasa dihargai, gitu ya. Dan peraturan kelas itu yang membuat adalah guru saja. Jadi itu bedanya ya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, karena kalau anak-anak kan biasanya banyak ya idenya, harus ini Pak, harus ini Bu, tidak boleh ini. Berupaya pernyataan universal, dibuat dalam kata positif, dibuat sedikit supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga bukan sehingga ya, maaf belum diedit, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah terus dilibatkan dalam membuat keyakinan. Nah, dibuat kalimat positif. Pertama boleh menggunakan jangan atau tidak atau dilarang. Nanti kita tulis, baru kita terapkan ke kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kita kan positif, buanglah sampah di pada tempatnya. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Jadi saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh datang terlambat. Dan positifnya datang tepat waktu. Jadi anak kalian pakai kalimat negatif aja dulu. Tidak boleh atau jangan atau dilarang. Nanti kita guna membuat kesepakatan keyakinannya dengan kalimat positif. Nah ini contoh ya tadi. Mengolah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, bersikap baik dan jujur, saling menghormati dan menghargai, memakai seragam. Memakai seragam itu boleh. Kalau tidak sesuai ketentuan tadi ya, angkat tangan bila ada pendapat. Nah ini hasil dari keyakinan kelas terbuat dalam keyakinan kelas kembali. Ini sebenarnya punya teman saya, punya dia, tapi karena saya sudah buka juga, cuma lupa untuk menggantinya. Jadi saya pakai dia memakai dulu pohon keyakinan kelas. Oke, nah, saatnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka merasa dihargai walaupun belum bersalah. Setelah kita kita perbaiki kesalahannya, mereka merasa iya atau perubahan yang nggak boleh lagi seperti itu. Itu apalagi anak-anak SMP ya, mungkin pikirannya sudah mulai bisa bernalar berpikir luas. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan.
Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita guru ngomong gini, berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Dulu Bapak juga pernah berbuat salah, dan kalian sadar. Jadi kita kasih kalimat sentuhan seperti itu. Kemudian, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu contohnya untuk menstabilkan identitas. Jadi kalimatnya bisa kita biar dia tenang dulu. Jangan langsung, kamu tuh apa nih? Dirubah yang benar dia. Dia nanti ceritanya dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menstabilkan dulu, iya, menstabilkan dulu. Baru anak itu, tarik nafas dulu nak. Boleh gitu, dia mungkin dulu ceritanya yang sering menghadapi apa. Lanjut dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimatnya pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Tidak punya alasan. Kita tanya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu. Kamu pasti gagal karena melakukan sesuatu yang paling penting buat kamu. Jadi kalimatnya kita ganti yang positif supaya dia lebih tenang, lebih bagus untuk menceritakan. Biasanya ada anak yang apalagi kalau dia sudah nangis sudah jadi mau cerita pun dia susah kalimatnya, kita tenangkan dulu gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan kelas dulu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwasanya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Apa yang keyakinan kelas kita? Kemudian apa yang telah disepakati bersama kemarin? Seperti apa gambar sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya dulu. Jadi kamu mengejek ini kenapa? Terus keyakinan kelas kita apa kemarin? Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu ini, kamu maunya apa? Dan dia jawab dengan kelas sendiri. Berikan kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Setelah itu baru nanti lakukan dengan yang di ujinya, baru meminta maaf. Selesai kasusnya, jangan diulangi lagi. Masih ulangi lagi, mungkin tindakannya lebih mungkin ke orang tua yang diinginkan, bisa kamu dikeluarkan dari sekolah atau segala macam. Oke. Nah, ini ada video penerapan segitiga diskusi kemarin. Mohon maaf nanti kalau actingnya kurang bagus ya. Ini hanya tugas demonstrasi kemarin yang anak kami buat. Ya, apa mau ini? Jadi kalau kalian hari ini pakai baju yang paksa, kalau pakai olahraga dari mana? Sampai jam 12. Jadi dia lupa hari itu pakai baju olahraga. Nah, di sini kita stabilkan dulu. Harus ada mengakuan anak ini. Kalian juga. Bersihnya masih sini. Lagi banyak pikiran. Jawab Kak Mona, Bapak sehat? Setelah validasi tindakan yang salah, nanti kita ke yang ketiga, menanyakan keyakinan kita. Nah, setelah kita kasih dia
saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi yang dia lakukan. Sebenarnya ada dua, bapak-bapak, satunya lagi itu yang saya cantumkan, yang satu lagi dia ini kayak dibully juga. Dia dapat nilainya bagus terus, tapi dengan kawannya itu dia orang mendapat nilainya besar sombong. Tiba-tiba dia tidak terima, hanya dia berkelahi. Dia sebenarnya itu sih kemarin mau saya katakan. Terus kan kita panggil sama juga caranya menggunakan segitiga restitusi. Setelah itu mereka saling dia ngajak duluan Pak, ini saya nggak terima gitu ya. Cowok kan biasanya kali suruh berantem ya dia senang kemarin. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk merebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan mereka bisa nggak bertanggung jawab nanti dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Jadi setelah bisa dua orang, kita langsung dirubah situ. Kita kalau memang tadi terjadi bully ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusinya dan kemana-mana nanti permasalahan apa intinya jadi lebar panjang kali lebar ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi bisa temannya tadi dia ketika keluar dari ruangan setelah kita interogasi dengan segitiga restitusi tadi, dia keluar dari ruangan itu dengan tidak ada beban lagi. Dia bisa kembali ke kelompoknya atau temannya gitu. Ya, terima kasih guru-guru hebat SMP 13. Jika ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan silakan, kita sama-sama berbagi belajar. Saya pun masih belajar ya Bapak Ibu. Saya bisa menerima yang jawab. Sebetulnya sih bukan memuji Pak Sodik atau apa ya. Memang ini benar-benar masalah saya, betul. Masalah saya sebagai wali kelas. Di sini Pak Sodik yang tadi seperti Bapak jelaskan tentang materi keyakinan kelas. Saya sudah buat keyakinan kelas itu. Yang ingin saya tanyakan, misalnya nih ya, misalnya anak itu saya membuat peraturan begini, kedisiplinan, pelakukan kebersihan dan ketertiban kelas. Ya, intinya di situ seperti itu. Berarti anak kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus kelasnya harus rapi, bebas dari sampah intinya kan. Nah di situ anak-anak sepakatnya misalnya nih, Bu ini tiket ulang gitu, ditiketin ulang gitu. Terus kalau misalnya saya mengalihkan tentang kebersihan, tetapi kebersihan itu tidak harus di dalam kelas. Saya ingin di situ tindakannya misalnya mencabut rumput. Apakah itu termasuk hukuman atau memang boleh niatnya bentuk seperti itu gitu, mencabut rumput dan supaya anakku lebih lagi membersihkan dapur saya kemarin. Boleh nggak dialihkan seperti itu? Terus yang kedua, ada lagi yang saya buat itu ketika anak-anak rambutnya panjang. Nah, maksud saya seperti ini, memang saya seperti gimana kalau rambutnya dibotak gitu. Ya Bu, boleh gitu. Boleh ya, nggak mau Bu misalnya. Tapi kebanyakan anak, ya Bu sepakat biar anak itu, biar mereka tidak mengulanginya lagi gitu. Nah itu gimana Pak? Boleh nggak yang ketegasan yang nomor 2 tadi gitu? Kalau nomor 1 tepat atau tidak, yang kedua boleh nggak sampai botak gitu supaya ketegasannya anak-anak tidak mengulang lagi. Terima kasih Pak Sodi. Terima kasih Bu Mati atas pertanyaannya. Oke, ini yang tadi saya menanya tadi untuk yang piket tadi, apakah yang khusus piket atau satu kelas misalnya yang rumput tadi atau yang piket tadi? Yang melakukan kesalahan. Berarti kan biasanya tapi yang kalau yang sudah piket enggak, cuma yang tidak piket.
Gimana Bu Ibu? Boleh nggak ditananya berumput? Plus Dialihkan, berarti kan mungkin kelasnya tadi sudah bersih, mau disuruh piket lagi nggak mungkin kan? Dialihkan keluar. boleh nggak dialihkan keluar ke halaman tadi biar rumput itu malah bersih kayak gitu. Yang mengajukan untuk misalnya ya kamu ganti kamu ini nggak berumput misalnya gitu, itu yang mengucap dari gurunya atau siswa Itu sendiri? kemarin kesepakatan kami sekelas. Oh berarti membuat kesepakatan itu ada langsung konsekuensinya. Konsekuensinya intinya yang tidak piket itu pokoknya membersihkan yang belum bersih. Misalkan halaman nggak dipotong atau rumputnya ada yang kita sepakat. Kalau sudah keyakinan sih boleh. Kalau memang rumputnya memang tidak bersih, ini Bu, apa? Kalau jendela Saya ini ya. tanya gitu kan. Ini dia mau bersihkan dapur. Boleh nggak gitu dialihkan? Kalau sudah keyakinan disepakati itu boleh masalah. Kecuali tadi memang peraturan dari dirinya sendiri. Saya lihat kamu harus lari lapangan atau mencapai sendirian. Bisa dari gurunya sendiri berarti peraturan itu bukan peraturan yang disepakati. Berarti kalau sudah keyakinan menurut saya itu masih boleh. Karena intinya masih nyambung ya antara dia tidak piket kemudian disuruh membersihkan itu masih ada apa namanya konsekuensinya tadi. Ini tidak masalah ya, ini dalam kelasnya Ya. kan. Tapi yang berhubungan dengan kebersihan. Oke, misalnya ibu ya, bisa tidak harus rumput, boleh. Misalnya jendelanya ini belum dibersihin lah, coba bersihin, kamu bersihin aja. Atau buang sampah nih, buang sampahnya di depan kelasnya ada berapa, kamu buang semua di bak sampah, itu masih bisa. Masih di halaman kelas kita masing-masing. Masih bisa. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi masalah rambut. Rambut. Lebih yakinan sampai buang rambut. Tapi boleh kan nanti di ini, memang kemarin kesepakatan ini supaya tidak membawa. Kalau memang ya benar kita kembali lagi kan ke keyakinan kelas. Kalau sama keyakinan kelas memang anak itu sudah membuat, ya Bu kalau misalnya ada yang tidak rapi terus rambutnya masih gondrong, sudahlah kita ini aja konsekuensinya. Oh, jadi cowoknya tidak setuju. Cowoknya tidak setuju. Berarti harus dirubah Diubah Bu. Karena itu berdasarkan dari kesepakatan. Oke, yang siswa perempuan setuju karena mereka nggak berasa di bawah kaki. Yang laki-laki kan? Jumlah peserta siswanya yang cewek itu lebih banyak, Pak. Oke. Boleh nggak itu, Pak? Tapi yang satunya kayak merasa dirugikan kan Bu? Jadi kita ganti. Ada salah satu yang dirugikan. Berarti sama-sama Harus Ya. sama. Tadi coba ya. Harus Ini diubah. Tapi artinya di situ mungkin buat sudah sepakati tapi antara yang perempuan dan yang laki-laki nanti yang cowok kayak diskriminasi ya gitu. Kan kita buat keyakinan kelas itu kan guru ini sebagai fasilitator. Jadi apa keluhan anak kan kita itu mungkin nanya dulu sama siswa kan. Kira-kira kelas yang kita ini bagaimana sih kan masa dari kemarin kok kelas kelihatannya ribut terus ada perubahan. Itu tuh terjadi di kelas-kelas 8 atau 9. Nah, jadi anak itu kita boleh bagikan dengan post-it atau tulislah kayak selembaran kayak surat gitu loh. Kalian buat di situ apa yang kita inginkan dari kelas kita. Guru jangan langsung memberikan, ya sudah nah, kita ini aja buat yang kelas, nggak usah ribut, nggak usah ini, kita nggak usah Dari anaknya. pokoknya khusus dari anak itu sendiri. Makanya tadi kayak kasus Bu Nabi tadi masalah potong rambut tadi, kalau bisa menyelesaikannya itu jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi kembali hanya lagi ke siswa tadi. Terus keyakinan kelas itu kan dibuat awal pembelajaran, jadi awal pembelajaran. Nah, kita tanya kelas kita ini satu kali ke depan mau kayak apa suasananya. Tuangkan dia kasih kertas, satu orang bisa 3, nanti kita kumpulkan. Kita rekap mana yang bagus, mana yang nanti pas untuk di kelas itu dilaksanakan selama 1 tahun. Kemudian nanti kan berubah lagi Bu kelasnya. Misalnya walaupun ibu masih tetap di luar kelas itu dirubah juga kan
peserta angkatan yang dari kelas sebelumnya kan naik, dia belum tentu dia setuju dengan itu. Jadi harus diulang lagi, buat baru lagi. Kalau lalu nak kayak gini kakak kalian, coba kalian bisa mungkin ada keinginan kalian, ada yang tidak sesuai nih, kita ubah baru gitu. Ya boleh. Setelah itu nanti kalau bisa dalam membuat keyakinan kelas dalam maksud itu komunikasikan, videokan, terus ada tanda tangan dan siswa itu dia membuat keyakinan dia kelas 7 gitu. Jadi ada lagi untuk kalau tidak ada lagi berarti langsung ya Pak tadi siapa yang apa nanti lah. Masih gampang gitu kan. Oke. Sudah tidak ada lagi ya. Pertama kalian. Baik, saya tutup untuk aksi nyata berbagi takdir hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian banyak kekurangan kata-kata yang kurang pas dari Bapak Ibu sekalian. Saya di sini juga belajar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu dan Ibu kepala sekolah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa diterapkan, dan jangan lupa saya selalu motivasi kepada kalau saya manggilnya ayo ajak yuk kawan-kawannya besok kalau angkatan 12 datang. Jadi walaupun sudah PPG satu memang tahta tertinggi itu adalah seorang guru sertifikasi, tapi adanya kalau sudah sertifikasi misalnya ada kegiatan kita belajar. Saya tersentuh pada kemarin kayak merasa tertampar ada kalimat waktu kali. Saya tidak ikut tapi ada yang teman itu membuat status guru yang tidak mau belajar hendaknya berhenti mengajar. Tapi tertampar sekali ya, tertampar sekali. Jadi walaupun aku sudah tua, sudah ini, kalau sudah yang muda-muda kayaknya itu sudah kemarin di TikTok kami itu guru yang tidak mau belajar itu apa pilihannya? Saya kepala sekolah, guru senior, satu lagi ada 3 dia jawabannya apa? Rata-rata apa kepala pilihannya? Saya kepala sekolah. Jadi kalimat itu dari pengisinya ya kalau salah itu. Jadi pas di status kalimat itu bagus sekali untuk memotivasi seorang guru untuk selalu belajar. Karena kita ini adalah ada kata kalimat juga guru kita belajar sepanjang hayat. Jadi baik ilmunya itu sedikit maupun banyak kita tetap harus belajar. Karena kita apalagi dituntut zaman ya Bapak Ibu ya, harus mengerti jangan sampai kalah dengan anak murid. Kita guru inovasi, kreatif segala macam. Nah itu Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak menggurui juga. Saya di sini sadar kalau kita masih belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sudibyo karena sudah membagikan berbagi praktik baiknya kepada Bapak Ibu guru SMP 13 Payung Mencir. Tadi kan sudah memberikan tepung hebat ya Sudi. Nah kita berikan tepung hebat lagi kepada Pak Sudi. Ya, coba sama-sama Bapak Ibu ya. Tepung hebat. Hebat. Tepung hebat. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar sampai di akhir. Sama dengan yang disampaikan dengan Pak Sudi, kedatangan kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Jadi berbagi pengalaman apa yang sudah kami dapatkan dari pembelajaran CGP dan kami salurkan kepada Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian untuk acara kegiatan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Bu Lima, tepuk semuanya, tapi Bu Lima yang mempraktekkan karena kayaknya Bu Lima yang pas ya. Semuanya berdiri.
Nah, tapi ada baru lagi. Coba Bima. Seperti ini dulu. Tepuk semangat. Tekanan ya, kalau saya ke sini kanannya. Dang dang dang, prok prok, ding ding ding, prok prok prok, dung dung dung, prok prok prok, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, Pinggulnya ya. aha aha, baru se. Oke, dadah. Bayang, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ma, aha aha, semangat. Boleh pakai baju berangkat. Nah, jadi sebelum jam-jam siang, enak kita terus semangatnya dulu. Oh, sekali lagi Bima. Bu Ima, ke depan dulu baru ke kiri. Apa? Kanan depan baru kiri. Kalau Iman kanan kiri Iya, depan. kanan depan kiri. Versinya kita beda, Bu Li. Iya. Jadi dia ada bingung. Coba lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Alangkah Pak Dardi jangan malu-malu depan siswanya ya. Kayak aha-aha gitu. Oke, terima kasih. Belum pernah lihat Pak Sudit kami. Ini Bapak Ibu, makanya dari yang hasil kami lokal, biasanya kelas kami beda-beda. Makanya, oh Bu Ia dapat kemarin kayak gini nih kan. Yang Bu Ima dari kelasnya masing ada, terus di kelas kami lagi beda. Makanya kami bikin tiap lokal tidak ketemu terus yang itu. Tapi kelas kan kami beberapa kelas itu dibagi satu kelompok 5 ya. Terus dalam satu kelas kayak gini ada 3 kelompok, jadi biasanya terisi 15 atau 20 orang. Nah disitulah besok dimulai lagi, nggak ketemu lagi. Nah setiap mau pembelajaran kami diajarin ya itu tadi antara tempur segala macam itu supaya bisa diterapkan ke anak-anak murid, karena kita fokusnya berpusat pada murid pembelajaran itu. Tadi saya lupa, pembelajaran sekarang ini kita harus berpusat pada murid sesuai dengan filosofi diajar dalam arah. Ya, terima kasih. Jadi harus semangat lagi gitu ya. Walaupun nanti sudah lulus PPD ya. Tapi itu takut, nanti kita sudah lulus PPD bisa. Kita kan tidak tahu dari luarnya tidak bisa lulus. Kita takut tapi kalau nanti ujinya nanti kita lulus sekolah. Karena itu ya tidak mau. Kita hilangkan yang kata-kata sebelum, karena kemarin itu banyak sekali ternyata pas melihat daftar yang sudah terpublikasi. Jadi kayaknya kan ini baru minder dia, tapi mereka udah pikir oh masih mau belajar. Kalau kemarin kita semangat pengen nak dia terpanggil sertifikasi, Iya. dan sudah terpanggil. Kayaknya sudah ngendor males. PPD sudah kan, tapi kan belum tahu hasilnya. Iya. Tujuan saya yang pertama. Tujuan